Suka sama kebijakan-kebijakan publik, misalnya nih ada harga barang A naik nih, kita bisa belajar menganalisa kalau barang A ini naik kemungkinannya apa sih. Jadi kalau saya lihat justru Gen Z itu mereka lebih antusias sebetulnya dan lebih terbuka lebar sebetulnya peluang-peluang untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat UHS, welcome back to our YouTube channel UHS TV di program kesayangan kita Dialog Dosen. Dan seperti biasa kalau Dialog Dosen tuh saya pasti ngobrol sama dosen ya. Di samping kita sudah hadir Ibu Fania Nuriski, SST MSM. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Ya sebenarnya sih Dialog Dosen tidak selalu ngobrol sama dosen ya. Cuman kebetulan saat ini bintang tamu kita adalah dosen yang cantik luar biasa. Masya Allah. Jadi sebenarnya kalau dialog dosen tuh point of view-nya dosen gitu Bu. Apapun lah kita ngobrol apa aja. Sip. Jadi Ibu Fania ini adalah Kaprodi dari jurusan ya, Prodi Ekonomi Islam. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah Bu Yupi, baik. Gimana Ibu Yupi kabarnya? Alhamdulillah. Ibu, tapi sekarang sibuk apa nih Bu? Ngurus mahasiswa apa gimana di Biasa ya, pasti ngurus mahasiswa, kurikulum gitu ya, karena kita mau masuk semester baru ya. Terus juga ya banyak administrasi lainnya tentunya. Kalau Kaprodi juga ya urusan di rumah tangga juga pasti banyak ya Bu ya. Kalau ibu-ibu kalau ibu-ibu rumah tangga pasti ya, as always. Boleh, ini juga ada bisnis juga gitu. Alhamdulillah. Kalau misalnya jadi nggak basicnya Ibu tuh bisnis dulu atau masuk ke akademisi dulu? Sebetulnya bisnis dulu sih ya Bu. Cuman karena saya pikir masih ada waktu nih dulu banget ya. Jadi ya saya sambil kuliah S2 ya, nggak taunya juga tertarik jadi dosen gitu. Masuk ke dunia akademis. Di dunia akademis ternyata seru juga ya. Dan sekarang menjadi Kaprodi justru ya tanggung jawabnya lebih besar. Bu, tapi kalau kita bicara prodi ekonomi Islam, ada prodi ekonomi Islam. Boleh nggak Bu dijelaskan sebenarnya prodi ekonomi Islam itu apa sih? Mungkin banyak rekan-rekan calon mahasiswa yang masih awam. Ya, pasti ya mungkin banyak yang masih bingung nih ya, prodi ekonomi Islam itu apa sih gitu kan. Kemudian bedanya apa sama prodi ekonomi? Sebetulnya saya kasih simpelnya aja karena ini kan ngobrol santai bukan kuliah ya. Jadi kalau di ekonomi itu kita kan akan mempelajari bagaimana perilaku dari individu, misalnya rumah tangga ya, yang masuk dalam rumah tangga, kemudian bisa juga perusahaan dan pemerintahan dalam mengatur mengalokasikan sumber daya yang dimiliki gitu. Kemudian juga bagaimana perilaku mereka itu terhadap proses produksi, distribusi, konsumsi. Nah kalau ekonomi hanya sampai situ, tapi kalau di ekonomi Islam kita tambahkan ada prinsip-prinsip yang akan diterapkan, tentunya sesuai dengan syariah, Al-Quran dan hadis gitu. Contohnya seperti apa tuh? Ya misalnya kita belajar ekonomi mikro nih, ekonomi makro gitu kan. Nah kalau di ekonomi Islam, prodi ekonomi Islam, kita akan ada pembahasan lagi mata kuliah khusus yang membahas tentang ekonomi mikro Islam. Jadi bagaimana polanya permintaan, teori permintaan nih misalnya, teori permintaan dalam Islam seperti apa, teori penawaran dalam Islam seperti apa, kayak gitu. Itu yang membedakan gitu. Jadi ruang lingkup ekonomi Islam yang dipelajarinya tuh apa aja? Banyak sebetulnya ya. Kalau lingkupnya hampir sama dengan ekonomi tentunya. Jadi misalnya teman-teman mungkin di sini lebih familiar dengan perbankan syariah, pegadaian syariah gitu kan, asuransi syariah. Itu adalah lingkup kecil dari ekonomi. Jadi kalau kita bicaranya ekonomi syariah itu lingkupnya akan cukup besar gitu. Termasuk kayak misalnya pendapatan, total, pendapatan bruto, PDB gitu mungkin ya sering mendengar PDB. Nah itu masuk ke lingkup ekonomi. Nanti kita akan bahas bagaimana sih dalam syariahnya gitu, dalam misalnya mau menghitung kepuasan konsumsi. Nah itu ada perhitungan khusus kalau pakai syariah gitu, dalam prinsip syariah gitu, seperti itu sih. Kalau ini Bu kayak manajemen keuangan, financial planner itu masuk ke ruang lingkup itu masih masuk dalam ekonomi. Tapi memang kalau dalam ekonomi kan kita membahas semua hal aspek yang akan mempengaruhi pola tadi konsumsi, distribusi, produksi dan tengah-tengahnya itu kan pasti ada faktor-faktor lain. Misalnya
diproduksi nih, pasti harus ada ilmu lain yang mendukung faktor produksi. Misalkan ada manajemen sumber daya manusia misalnya, ada manajemen keuangan, bagaimana mengatur keuangan. Nah, itu harus tahu juga anak-anak yang masuk prodi ekonomi, karena nanti ketika mengambil keputusan mereka harus bisa membaca gitu kan, menganalisa dari mana datanya. Nah, mungkin dari ilmu-ilmu yang tadi itu, manajemen keuangan gitu kan, akuntansi, seperti itu. Berarti kalau ekonomi itu enggak hanya tentang finansial ya? Enggak hanya finansial, tapi dia kan sebetulnya kan prinsipnya itu memang mempelajarinya dari pola produksi, distribusinya, kemudian konsumsinya. Kita akan belajar juga bagaimana sih pola permintaan misalkan terhadap suatu produk A, B, C misalnya. Jadi kalau kita misalkan sebagai produsen nih, ya dengan data yang ada, tentunya data itu kan akan disajikannya pakai ahli-ahli dari manajemen keuangan misalnya, menampilkan data penjualan misalkan gitu ya. Kemudian nanti kita bisa analisa nih pakai orang-orang akuntan misalnya gitu. Bagaimana sih trennya terhadap suatu produk? Kalau kita mau memproduksi, apakah harus ditingkatkan atau dikurangi nih? Misalnya kayak gitulah. Hal-hal seperti itu pasti sebetulnya kan pasti akan bersinergi gitu dengan ilmu-ilmu yang lain, ilmuwan yang lain. Tapi di ekonomi itu memang dia itu sebetulnya membawahi gitu ya banyak bidang gitu ekonomi itu. Berarti kalau kita ngomongin ahli ekonom nih Bu, misalnya ada ini nggak, ada konsentrasi lagi nggak? Ekonomi. Misalnya si ahli ekonom misalnya, saya pernah dengar sih ada, dia tuh ahli ekonomi gitu ya, ahli ekonom nyebutnya tuh. Nah berarti dia ada spesialisasi lainnya lagi, apakah dia bisa spesialis ke orang produksi, distribusi, atau konsumsi, atau gimana? Sebetulnya kalau gitu lebih ke ini sih, misalnya ekonominya itu dia ambil tentang kebijakan publik misalnya gitu ya. Ekonomi saya itu misalnya kita bisa juga ngambil orang yang di ahli keuangannya misalnya, paham tentang keuangan, tentang kebijakan moneter gitu kan, tentang seperti itu ada lagi pasti penjurusannya gitu. Ya berarti ada lagi ya, ada konsentrasi yang lebih spesifik. Seperti misalnya di prodi ekonomi Islam ini kita punya kelompok keahlian nih. Ada kelompok keahlian yang pertama itu keuangan. Di situ nanti kita akan banyak dikasih mahasiswa itu mata kuliahnya itu seperti perbankan syariah, akuntansi syariah, asuransi syariah gitu. Tapi ada lagi satu kakak yang lebih banyak ke makroekonominya gitu. Kita ambil di ekonomi pembangunan Islam gitu. Mungkin bisa mulai dibedakan nggak, ada ekonomi yang mikro makro gitu ya. Nanti mungkin ada yang suka mahasiswa di bidang mikro, ada yang suka di bidang makro gitu. Kita ada kelompok keahliannya memfasilitasi itu gitu. Yang suka sama kebijakan publik, misalnya nih ada harga barang A naik nih, kita bisa belajar menganalisa kalau barang A ini naik kemungkinannya apa sih gitu. Atau nanti misalnya impact-nya apa? Kayak kebijakan-kebijakan yang biasanya muncul nih pas mau pemilu nih, ada akan ada program ini gitu. Nah, kita bisa menganalisa dampak program ini nanti seperti apa, gitu ya. Kemudian dampak ini program ini tuh misalnya nanti pembiayaannya dari mana sih, gitu kan? Pasti itu orang-orang ekonomi bisa menganalisa itu, gitu. Walaupun ya sebetulnya semua bidang bisa ya, cuma kalau di ekonomi mungkin kita akan belajar gitu lebih teoritis. Lebih teoritis. Kalau misalnya dalam hal distribusi itu penerapannya seperti apa? Misalnya gini, kita akan mencari channel distribusi yang paling efisien kan. Sebetulnya kan prinsip ekonomi itu mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya ya. Betul. Atau paling optimal lah. Kalau sebesarnya sangat kapitalis ya, maksudnya optimal dengan sumber daya yang pasti terbatas. Setiap mau itu individu, mau itu perusahaan ataupun pemerintah sekalipun pasti punya keterbatasan sumber daya ya. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa memaksimalkan, mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki itu, termasuk dalam distribusi. Ya mungkin kayak bisa dibayangkan ya, distribusi makanan pokok, bahan pokok. Kalau di Jawa mungkin mudah, tapi kalau misalnya kita masuk ke pelosok-pelosok, ke Kalimantan nih, yang pelosoknya belum ada jalan gitu ya, itu kan pasti akan perlu analisa khusus lah gitu. Seperti itu. Bagaimana ternyata luas ya. Ternyata luas ya. Dan dampaknya nanti kalau misalnya ternyata distribusinya bisa lebih efisien, lebih murah, harga bahan pokok bisa lebih murah juga gitu. Nanti bisa kebijakannya itu kan secara sederhana ya, walaupun sebetulnya sangat ngejelimet banget pasti. Ya kita belajar seperti itu. Orang-orang ekonomi harus punya daya analisis yang kuat dan tinggi ya. Harus banget. Tapi enggak ternyata saya kira ruang lingkupnya tuh sempit gitu. Kayak kita ngomongin angka-angka aja, kayak orang keuangan, ternyata sebanyak itu ya. Ya bukan hanya angka-angka, itu sebetulnya baru
faktor pendukungnya ya. Kita menganalisa tentunya dari data, dari angka yang kita miliki gitu. Nah Bu, kalau misalnya ini udah jelas ya, saya rasa teman-teman. Jadi kayak kuliah nggak ya? Iya, kayak kuliah. Ya semoga bisa dipahami sama rekan-rekan calon mahasiswa yang memang tertarik ke dunia ekonomi Islam gitu. Nah kalau di UHS kan ada prodi ekonomi Islam. Keunggulannya keunggulan prodi EI di UHS itu seperti apa? Jadi kalau keunggulan di prodi ekonomi Islam itu seperti tadi saya sampaikan, kita juga punya 2 kelompok keahlian ya. Ada kelompok keahlian yang memang ke mikro dan ke makro. Nanti mungkin kita akan bahas lebih jelasnya kalau memang sudah menjadi mahasiswa ya. Nah kita punya juga lab nih, lab untuk praktek. Nah ini mungkin masih di keuangan ya, kelompok keahlian keuangan itu ada lab praktek untuk wakaf gitu. Jadi mahasiswa itu bisa ikut serta gitu ya, bagaimana sih gitu kan pengelolaan wakaf gitu. Kemudian juga selain mendapat pengalaman, mendapat keilmuan, juga mereka bisa mendapatkan benefit secara keuangan. Jadi bisa mendapatkan tambahan uang jajan, uang saku gitu, seperti itu. Ada kesempatan seperti itu di prodi ekonomi Islam, keunggulannya. Itu yang praktek wakaf tuh sistemnya seperti apa Bu? Nah kalau sistem lebih lengkapnya mungkin yang memegang saya kan ya. Jadi kalau saya hanya bisa menjabarkan secara umum ya. Nah seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti ada yang tertarik nih untuk menjadi agen wakaf, itu kan tempat belajar, tempat untuk mencari pengalaman, itu bisa ikut di situ. Karena kan ternyata treatment terhadap dana sosial itu berbeda-beda ya. Betul. Wakaf, zakat, infak, sedekah, bagaimana cara penyalurannya itu kan juga suatu hal yang perlu diperhatikan gitu. Nah, jadi di ekonomi Islam ini, prodi ekonomi Islam ini nanti mahasiswa akan dibekali hal-hal seperti itu. Mudah-mudahan itu bisa menjadi keunggulan juga gitu bagi mahasiswa gitu, bisa paham karena ini dipakai ya sehari-hari. Selain itu juga kan karena kita ini sekarang digital ya, semua serba digital dan ekonomi pun sistem bisnisnya pun berbeda-beda, berubah ya. Nah itu kita juga sebagai misalnya ahli ekonomi gitu ya, ahli ekonomi Islam gitu, kita bisa melihat mana sih yang sebetulnya bisa sesuai dengan syariah, atau misalnya prakteknya belum sesuai syariah. Biar sesuai syariah, misalnya kita mencari bagaimana caranya seperti itu ya. Nah hal-hal seperti itu juga mungkin akan kita bahas sama-sama nanti gitu. Nah berarti itu masuk ke dalam kurikulum dan mata kuliah nggak Bu? Iya masuk Bu, masuk Bu. Ya, jadi kita juga selain itu ada kunjungan-kunjungan ya, kayak kunjungan ke bank syariah. Kebetulan memang sekarang kita masih banyak kerjasamanya dengan bank syariah ya. Mungkin kedepannya insya Allah mudah-mudahan bisa ada kerjasama dengan instansi pemerintah juga gitu, supaya kita bisa belajar yang makroekonominya gitu. Berarti kerjasama dengan instansi luar sudah ada? Sudah ada. Berarti itu salah satu bentuk dukungan kepada mahasiswa untuk magang gitu ya Bu? Iya, bahkan sekarang sudah ada yang magang. Boleh sebutin banknya nggak? Nggak apa-apa sih Bu, biar mancing sponsor. Iya betul, ada Bank Muamalah, kita lagi ada magang mahasiswa di Bank Muamalah. Kemudian juga lagi ada ini ya, kemarin kita habis kunjungan juga ke Bank Syariah Indonesia ya gitu. Jadi insya Allah mahasiswa walaupun kita kampusnya masih baru nih, terhitung masih baru ya, tapi untuk fasilitas pengalaman ya, bukan fasilitas fisik ya, fasilitas secara pengalaman insya Allah kita akomodir gitu. Berarti nggak usah khawatir ya untuk fasilitas magang itu, insya Allah kita dibantu ya teman-teman biar ada pengalaman. Kalau ini Bu, grafik pertumbuhan mahasiswa EI nih dari awal, Ibu kan sebagai kaprodi pertama ya, atau mungkin kaprodi EI selama lamanya. Jangan dong. Gimana pertumbuhan mahasiswanya? Mahasiswanya sebetulnya cukup dinamis ya. Jawabannya cukup dinamis karena kan memang ini faktor ini harus disebutkan ini tuh. Nggak usah, maksudnya grafiknya aja naik. Insya Allah setelah ini, setelah kita promosi, setelah dijelaskan bahwa itu seperti apa, teman-teman bisa lebih tertarik. Mungkin kan banyak faktor ya sebetulnya ya yang mempengaruhi mahasiswa masuk kuliah itu kan. Antara lain kan mungkin informasi yang didapat gitu ya mengenai program studi mungkin di tahun-tahun sebelumnya memang kurang maksimal begitu kan. Kemudian juga dari sistem promosi kita juga mungkin kan up and down gitu ya. Nah itu yang mungkin pengaruh. Tapi secara umum sih 3 tahun terakhir ini selalu stabil ya mahasiswanya, alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Ya pokoknya ini jadi catatan lah untuk teman-teman. Mungkin ada juga Bu yang memang mereka tuh karena nggak tahu. Iya betul. Nah berarti sekarang boleh jelasan profil lulusan EI itu jadi apa sih secara profesi yang bisa dipahami oleh teman-teman? Sebenarnya kita bisa lihat ya dari mungkin yang tadi saya sampaikan, kalau ekonomi itu sebetulnya dibutuhkan di semua instansi, semua industri sebetulnya butuh ekonomi ya, butuh ekonomi gitu. Jadi bisa sangat luas. Tapi untuk di ekonomi Islam prodi kita, prodi HS ini
kita akan lebih fokuskan ke tadi ya keuangan, keuangan juga bisa. Kemudian sekarang mungkin banyak yang pengen jadi PNS juga bisa ya Bu. Kemudian jadi pengusaha, pebisnis juga ada. Karena kalau kita lihat dari profil lulusan juga, alhamdulillah ya Bu, hampir semuanya itu sudah terserap di dunia kerja. Alhamdulillah. Ada yang punya usaha sendiri gitu, ada juga yang bekerja di swasta, dan banyak yang jadi guru Bu. Gitu. Jadi secara akademisi juga bisa. Kalau misalnya mau jadi akademisi, ternyata masih bisa juga dari ekonomi Islam. Gitu. Mungkin ya kalau akademisi memang punya syarat-syarat tertentu ya, tapi ya masih bisa kita penuhi gitu, seperti itu. Berarti alumninya juga, alhamdulillah alumni AI itu sudah banyak yang terserap dan bekerja. Alhamdulillah. Kalau misalnya gini Bu, suasana belajar di Prodi AI itu seperti apa? Suasana belajarnya tentunya sangat kondusif ya. Jadi kita membuka peluang diskusi gitu. Jadi bukan hanya dosen sebagai sumber untuk informasi ya, karena mahasiswa itu kan kita seharusnya lebih banyak juga membaca. Mungkin dosen malah mungkin kalah ya informasinya ya. Kalau sekarang zaman sekarang gitu. Jadi kita membuka banyak ruang diskusi untuk mahasiswa. Kemudian juga ya tadi itu ya, untuk suasana belajarnya kita juga diharapkan sedang menuju ke tahap supaya kita bisa lebih banyak mendatangkan guest lecture, kemudian juga bisa kunjungan-kunjungan gitu. Supaya banyak pengalaman yang didapat oleh mahasiswa. Biar kegiatan belajar mengajar itu tidak membosankan. Dan kan dosen kita juga banyaknya generasi milenial ya, hampir semuanya milenial. Jadi masih relate lah sama Gen Z dan Gen Z ini. Betul sekali. Ibu, tapi menurut Ibu, kalau minat Gen Z terhadap dunia ekonomi seperti apa? Mereka kayaknya mereka udah banyak yang nggak tertarik deh, karena kan ini kebanyakan analisis nih kalau ahli ekonom tuh. Menurut Ibu gimana? Justru saya lihat sangat terlihat lebih ini ya, lebih menarik gitu ya. Kalau dari Gen Z itu, Gen Z itu mereka itu lebih tertarik dengan dunia tuh karena informasi yang diperoleh lebih mudah sekarang itu ya Bu. Terus sistem bisnis pun sekarang lebih beragam, lebih bervariasi. Itu kan masuk ke dalam ekonomi ya. Bisnis itu masuk ke dalam lingkup ekonomi juga. Jadi sekarang bisnis digital itu mungkin banyak sekarang, kalau kalian lihat, mahasiswa nih ya, lihat di Instagram, lihat di marketplace, ada berbagai macam jualan skema online, bisnis, ya kan, kayak afiliasi itu masuk ke dalam ekonomi juga kan sebetulnya. Jadi kalau saya lihat justru Gen Z itu mereka lebih antusias sebetulnya dan lebih terbuka lebar sebetulnya peluang-peluang untuk masuk ke dunia bisnis dibanding mungkin zaman-zaman kita atau di atas kita gitu. Jadi ini sebetulnya peluang yang besar sih sebetulnya untuk Gen Z ini gitu, untuk mereka ini bisa membangun perekonomian Indonesia. Jadi ya harapannya sih mudah-mudahan dengan lebih melek terhadap ekonomi nih, dengan bisnis nih, ekonomi Indonesia ini bisa semakin berkembang gitu. Harusnya gitu ya Bu, karena peluang bisnis bisa dengan modal yang tanpa modal malah kalau zaman sekarang. Jadi afiliator kita nggak urus modal, atau kita jualan produk digital kalau zaman sekarang, jualan e-course dan lain sebagainya. Itu kan tapi kalau di proyek ekonomi Islam kita harus ingat gimana caranya supaya tetap sesuai dengan prinsip syariah. Jangan sampai ada kebohongan, misalnya kita afiliasi nih, kita nggak tahu produknya bagus atau enggak, tapi kita bilang itu bagus, itu boleh atau enggak kayak itu gimana? Ya saya pernah dengar sih isu itu, kayak dalam Islam katanya afiliator tuh ada beberapa pakem-pakemnya. Iya, betul, pakem-pakemnya. Kita udah pasti ya, kalau misalkan kita umat Islam nih, kita bilang produk ini bagus, padahal kita belum pernah pakai, itu maksudnya kan udah bohong ya. Nah, itu berarti perlu diperhatikan, dan banyak hal-hal yang lain yang akan kita bahas nanti kalau kita masuk ke ekonomi Islam. Kayaknya panjang ya kalau ngomongin nanti afiliator dikaitkan dengan hukum afiliator aja. Belum bisnis yang lainnya. Gitu kan. Kan sekarang banyak ya dunia bisnis kayak virtual assistant atau apapun itu. Banyak juga website-website untuk pekerjaan remote kan gitu. Jualan e-course yang kembali dijual nah, gitu. Itu juga. Itu tapi gimana, ada hukumnya juga kalau di yang pasti kan kalau di kita mah harus ada menjauhi goror ya. Kalau ada yang ketidakjelasan, terus di situ misalnya ada gambling, itu udah pasti kan tidak boleh, harus dihindari gitu. Jadi bedanya kalau ada Islamnya itu ada pakem-pakem sesuai dengan syariat Islam gitu ya Bu. Oke. Tujuannya untuk apa Bu? Tujuannya supaya bisa kita kan pengen masyarakat itu masyarakat yang sejahtera gitu kan, ada keadilan, madani seperti itu. Oke ya, jelas lah ya. Saya juga sedikit tergambarkan. Oh ternyata itu ruang lingkupnya banyak sekali dan luas banget gitu. Jadi bukan bisnis tuh hanya part of ekonomi ya ternyata. Bahkan manajemen pun itu part of ekonomi. Gitu. Kalau manajemen hanya membahas bagian-bagian partisi, misalnya manajemen keuangan gitu kan.
Nah itu sebetulnya di bawahnya di bawah dari ekonomi kan sebetulnya. Manajemen aja luas lagi ya Bu. Manajemennya udah sangat luas kan sebetulnya, ekonomi juga itu udah lebih luas lagi. Karena kan orang taunya kalau orang luar taunya ya bisnis, sekolah bisnis. Bahasanya juga misalnya jurusannya administrasi bisnis lah atau bisnis digital. Nah, kalau ternyata itu hanya part of dari ekonomi. Gitu ya. Tentunya kalau di prodi mungkin kita lebih teorinya lebih banyak ke ekonomi secara umum ya. Tapi kalau misalnya kita sukanya nih ke manajemen keuangan, udah khusus manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, tentu kita bisa ke jurusan yang tadi itu manajemennya gitu. Berarti sejauh ini kalau di UHS belum ada konsentrasi. Sudah ada tadi yang konsentrasi di ekonomi pembangunan Islam sama di keuangan. Nah itu Islam. sistemnya ada satu pilihan mata kuliah atau pilihan mata kuliah? Iya, jadi ada mata kuliah nanti di semester 5 mahasiswa itu akan diminta untuk memilih mau ambil kakak apa. Jadi nanti akan berbeda mata kuliahnya. Misalkan ngambil mata kuliah kakak keuangan, beda dengan yang ngambil mata kuliah pembangunan ekonomi gitu. Sesuai dengan minat sesuai dan dengan minatnya, ya. iya. Tapi tidak menutup kemungkinan ya, walaupun ngambil di pembangunan itu ekonomi pembangunan, dia tetap bisa juga kalau misalnya mau bekerja di lembaga keuangan gitu. Tidak. Takutnya orang tuanya punya ekspektasi juga, pokoknya kalian harus jadi PNS bisa. PNS kan bisa ngambil kakaknya ekonomi pembangunan kan, gitu. Kayaknya semua jurusan kalau mau jadi PNS bisa deh. Bisa. Jadi teman-teman sebenarnya yang lulusan SMA itu nggak usah khawatir kalau untuk jadi PNS semua jurusan tuh pasti. Apalagi pengen jadi entrepreneur kan. Oh itu bisa banget ya Bu. Yang penting kita paham ilmunya itu bisa. Iya. Terus Bu, coba sekarang kenapa calon mahasiswa harus memilih jurusan prodi? Nah tadi yang saya sampaikan sepanjang itu mudah-mudahan bisa ditangkap poinnya ya, bahwa jadi kalau ekonomi Islam itu memang skupnya cukup luas gitu kan. Jadi banyak kalau misalnya teman-teman nih mahasiswa pengen jadi entrepreneur gitu kan, kita bisa belajar di ekonomi Islam juga, entrepreneur yang sesuai syariah gitu. Kita selain belajar ilmu keduniaannya, kita juga belajar untuk tahu ini sesuai tidak dengan prinsip syariah. Mudah-mudahan amal ibadahnya bisa berlipat ya kan, untuk mencari ilmu itu udah dapat pahala ya. Nah apalagi kalau misalnya kita belajar yang sesuai dengan syariah gitu, seperti itu. Mudah-mudahan. Amin. Semoga mahasiswanya tahun ini 1000. Amin ya. Untuk kayak aja. Amin. Satu lagi Bu nih, beasiswa. Ada beasiswa apa aja? Mahasiswa kita ini banyak dapat beasiswa KIP. Kemudian juga ada beasiswa dari Basnas ya. Jadi kalau misalnya mahasiswa nih ada yang mulai mau kuliah di UHS, biasanya kita di pertengahan pun suka ada informasi beasiswa. Beasiswa gitu. Ongoing ya. Jadi tidak hanya di awal perkuliahan gitu, tapi di pertengahan pun suka ada. Dan kalau misalnya status kita mahasiswa, biasanya kita suka dapat ada informasi beasiswa yang disampaikan dari kampus juga gitu. Beasiswa kampus itu yang mau saya sampaikan, kita ada beasiswa tahfiz juga Bu. Jadi teman-teman yang punya sertifikat tahfiz 30 juz itu masuk UHS semua dibiayain sama UHS. Jadi free dan bebas memilih jurusan apa saja termasuk ekonomi Islam. Betul. Gitu. Yang terakhir Bu, bagaimana cara mendaftar dan apa saja persyaratannya? Cara mendaftar. Cara daftarnya tentunya bisa mengunjungi IG-nya yang paling mudah ya untuk anak-anak mahasiswa ini, calon mahasiswa masuk ke IG-nya PMB UHS ya, pmb.uhs. Kemudian juga mungkin bisa nanti menghubungi, di situ ada call center-nya juga, atau mau datang langsung misalnya ngobrol-ngobrol lebih banyak, bisa datang ke Jalan Narapati Jalan Pelajar Pejuang nomor 31 ya. Bisa datang ke kantornya UHS di Jalan Pelajar Pejuang nomor 31, atau menghubungi misalnya di Instagramnya PMB UHS, pmb.uhs. Nanti bisa ditulisin nggak? Ya, nanti ditulisin di sini ya, alamat Instagram UHS. Iya, sama nomor handphonenya sekalian, nomor WA-nya, kontak personnya. Oke, gitu mungkin ya. Oke, Ibu, terima kasih banyak. Pokoknya harapan kita semoga teman-teman lebih melek lagi tentang apa itu ekonomi Islam, dan mahasiswa prodi EI lebih melesat lagi. 1000 sampai 2000 kita tampung semuanya. Nah tadi ya, jangan lupa untuk follow Instagram UHS Bandung dan juga PMB UHS. Dan untuk daftar masuk saja ke websitenya www.uhs.ac.id. Nanti ikuti saja alurnya, mudah banget. Itu tinggal klik-klik aja dan cuma Rp100.000 aja biaya pendaftarannya, itu udah bisa langsung kuliah di UHS. Baik, terima kasih banyak Ibu Fania atas waktunya. Kita akan ngobrol lagi di episode selanjutnya. Untuk itu saya Fitriani dan Fania Nuriski mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.